Mas Dito, setelah preman-preman itu sudah mengambil semua harta sisa dari Mas Dito, terus kemudian melakukan pelecehan seksual kepada Mas Dito, apa yang Mas Dito lakukan? Saya tuh ada berusaha buat kabur karena udah hampir 3 bulan kan saya sama dia kerja ngamen. Maksudnya 3 bulan di Base campnya gitu. di base campnya mereka, iya. nggak berani kabur sama sekali? Udah pernah beberapa kali mau kabur tapi ketemu terus kan dia punya banyak teman gitu. Terus di situ dijadikan apa? Disuruh ngamen dari bis ke bis, ngemis, menjual koran. Terus uang hasilnya dikasih ke Mas Dito atau diambil semua? Diambil semua, palingan saya dikasih 10.000 atau 15.000 kalau nggak salah buat makan sehari. Buat makan sehari-hari? Iya. Pernah juga saya dulu sempat umpetin gitu kan biar lebih bisa buat minum atau apa. Tapi ketahuan ditendang langsung. Pak Ustadz memanfaatkan keringat orang ya Pak Ustadz untuk mengambil sebanyak-banyaknya sementara orang itu dibayar hanya secukupnya saja bahkan kurang Pak Ustadz. Ini tidak dibolehkan, ini kan sesungguhnya mirip praktek perbudakan. Perbudakan itu artinya adalah mengeksploitasi tenaga orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa belas kasihan, tanpa reward yang pantas kepada pelakunya. Inilah dalam bentuk kehidupan modern kan semacam lah. Dulu ketika pada masa jahiliyah itu kan memanfaatkan orang apa itu budak itu kan mengambil memeras semuanya sampai dia tidak berdaya, itu diperlakukan oleh tuannya lah. Islam membebaskan semua itu, maka antar manusia akan dilarang terjadinya eksploitasi sesama manusia. Inilah yang disebut dengan eksploitasi kemanusiaan. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Lah, tapi kan kita harus paham memang namanya di dalam dalam komplotan orang-orang jahat memang perilakunya seperti itu gitu. Dan karena itulah kenapa agama memerintahkan di dalam Al-Quran kan jelas, misalkan surat Al-Imran ayat 104 itu kan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, harus ada sekelompok orang yang mengajak orang berbuat kebaikan, termasuk tadi kelompok ijadat diajak pada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah pada kemungkaran. Lah ini tadi kelompok jahatin kan kemungkar ini orang-orang tadi itu mungkar. Karena apa? Karena meresahkan lingkungan, merusak lingkungan, menghancurkan masa depan orang lain. Anda kan dihancurkan masa depannya karena diplot di situ, kemudian Anda diperas, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Lah kewajiban agama kan ingin membersihkan, meluruskan lingkungan yang buruk ini, diajak pada supaya apa? Tidak meracuni pada orang lain gitu. Ya. Nah Mas Dito selama 3 bulan itu mohon maaf, mereka masih juga masih melecehkan secara seksual ke Mas Dito? Udah nggak ada lagi karena saya sering pulang gitu udah telat terus gitu. Jadi palingan saya nyampe rumah mereka udah pada tidur. Oh, jadi itu strateginya biar mereka nggak melakukan itu waktu itu pulang sampai malam. Saya pulang malam itu karena saya pengen nyari buat kabur juga gitu. Oke, nah Mas Dito sendiri ada trauma tersendiri tentunya di sana 3 bulan ya. Trauma seperti apa yang Mas Dito rasakan? Saya takut kayak gini misalnya kalau ketemu sama orang baru lagi gitu kan, atau saya kerja baru lagi gitu kan, jadi ada rasa takutnya di sana Mas. Ya, artinya bisa mempengaruhi psikis orang itu Pak Ustadz. Ya, pasti kalau dalam psikologi, dalam ilmu tentang pelajaran tentang perilaku dan kejiwaan seseorang itu kan begini, orang itu kalau mengalami sesuatu yang buruk dan itu berulang-ulang, maka akan menimbulkan apa yang dimaksud dengan traumatic systemic pada dirinya. Ada traumatik tersistem dalam dirinya sehingga setiap ada yang baru, jangan-jangan dia. Sehingga akhirnya menjadikan generalisasi, wah ini pasti setiap yang baru dikenal, wah ini buruk semuanya, padahal tidak seperti itu. Lah, karena itulah memang orang-orang yang semacam ini yang mengalami kejadian seperti Mas Dito ini harus dientaskan dari komunitas tadi itu. Supaya apa? Supaya tidak terjerat berlama-lama dalam keadaan yang buruk tadi sehingga akan mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Kita kan banyak mendengar misalkan ada kasus pelecehan seksual yang diderita oleh anak-anak, misalkan apa yang terjadi? Dia setiap melihat orang di luar dirinya maka dia akan berteriak. Mau keluar rumah tadi jangan-jangan dia. Karena terbayang-bayang pelaku yang memperdaya dia, maka dia akan mengalami gangguan keadaan psikis yang labil semacam itu. Nah, karena itulah agama, inilah mesti harus ada trauma healing. Diajarkan orang supaya tidak terjadi trauma. Didekati pendekatan, diajak kegiatan-kegiatan yang konstruktif. Lah kalau agama kan apa? Kembalilah kepada jauntun agama, dihibur sama dia, maka orang akan hilang menepis. Ya. Nah Mas Dito gimana ceritanya akhirnya sampai Mas Dito berhasil kabur dari kelompok itu? Nah pas saya ngamen di Monas, ketemu sama saudara sepupu, orang satu kampung juga udah bisa dibilang paman gitu. Dia ngajak saya langsung ke Bandung. Nah tunggu sebentar, kenapa Mas Dito pada saat datang ke Jakarta nggak kepikiran untuk melakukan paman itu? Kan kabur, karena dia orang tua tadi itu nggak restu gitu kan, saya pengen juga mandiri. Iya,
Iya, saya paham dari situ. Nah, artinya begitu di mall akhirnya ketemu. Dibawa ke Bandung, diajar jualan. Udah diajar jualan tuh ada beberapa bulan dikasih kepercayaan untuk ngurus toko jadi kakak tengahnya. Oh, syukur. Terus gimana proses kerjanya, kemudian lancar semuanya? Alhamdulillah lancar setelah dikasih kepercayaan di toko. Nah, kan saya mah cuman mikirnya jualan kerja yang pikir positif gitu kan, nggak kepikiran kalau di bisnis itu ada orang yang sirik, yang dengki sama saya ternyatanya gitu. Nah, tahu itu dari mana? Gini, udah jualan hampir 4 bulanan. Nah, di toko tuh mulai pas toko udah mulai rame yang belanja, tiap hari Jumat pagi di rolling toko pojok-pojok saya nemuin telur ayam sama kemean gitu. Kemenyan. Nah, Kemean. ya kemean kayak gitu. Yang namanya saya nggak tahu apa-apa, saya ambil aja tuh sama tangan, saya buang ke selokan. Udah seminggu, 2 minggu kemudian saya mulai merasa ada aneh sama diri saya juga. Apa yang Mas Dito rasakan? Saya suka ngelamun, terus pikiran saya suka buntu. Untuk ngehilangin itu semua, pas tengah-tengah malam, saya tuh pergi ke dekat kuburan, ke tempat yang sunyi-sunyi. Nah, kalau di sana saya ngerasa bebas gitu, nggak ada masalah sedikit pun. Tapi merasa ketika balik ke toko seperti orang kosong, ngelamun, marah. Pendapatannya berubah drastis begitu? Berubah pendapatan tadi. Jadi cara pelayanan saya sama pembeli tadi juga jadi nggak bagus gitu. Banyak yang lapor sama bos saya gitu. Oke, berarti Mas Dito sudah menemukan bukti kalau itu, sudah menemukan bukti belum kalau itu yang melakukan siapa? Belum tahu namanya mah. Cuman pas dilihat ada orang yang sebelah toko, kayaknya kan sama-sama dagang. Ini kan barang mistis nih. Siapa sih yang naruh? Ada aja ah. Ngaco aja. Wati, jam berapa ini? Hah? Kamu kok baru datang? Kamu kok telat mulu sih? Niat kerja nggak? Maaf Pak, saya telat. Kan udah izin Bapak kemarin kalau anak saya sakit. Udah, kamu nggak usah alasan, hah? Kamu tuh niat kerja nggak? Kalau nggak niat, kamu kerja tempat lain. Maaf, besok saya nggak telat lagi. Yaudah, masuk. Kerja kamu. Telat mulu kerja. Karyawan telat mulu, dagangan sepi. Apes. Mas, jangan marah-marah. Bikin beli takut aja, Mas. Terus kenapa? Hah? Ibu nggak suka? Kalau ibu nggak suka, jangan belanja di sini, belanja tempat lain. Biasa aja kali Mas, saya kan nanya baik-baik. Udahlah, udah. Ini ibu pergi deh, pergi. Lo ya, toko lo nggak laku, kesel sendiri lo. Bodoh amat toko-toko gua. Oke, Pak Ustadz, dalam persaingan bisnis itu udah pasti lumayan ketat gitu. Betul. Ya Pak Ustadz. Tapi bagaimana dengan cara-cara seperti itu nih Pak Ustadz di mata agama? Iya. Al-Quran menjelaskan wa halallahul bai'a. Allah menghalalkan praktek jual beli. Maka orang kemudian berdagang, orang berniaga. Tetapi di Al-Quran dijelaskan juga, Nabi misalkan menjelaskan dalam berbisnis itu maka yang tidak dibolehkan adalah hurur, melakukan penipuan. Penipuan misalkan kalau berjualan pas ditempatkan untuk di publik, wah ini yang bagus, tapi ketika pas sudah dibungkus-bungkusnya udah rapi, ternyata ini banyak yang cacat, ini tidak dibolehkan. Yang kedua adalah praktik yang menggunakan kekuatan lain. Apa dalam dunia bisnis, saya kira kita sudah mengetahui dan tidak lagi menjadi rahasia publik lagi bahwa banyak orang yang kemudian melakukan praktek-praktek dengan cara memasang ini, memasang itu, kemenyan dan apa yang tadi contoh diceritakan tadi, supaya apa? Dia meminta bantuan dari kekuatan lain. Kekuatan itu apa? Bisa jin, bisa setan untuk mengelabui pandangan orang sehingga nampak ini toko itu dibuka tapi kok kelihatannya kayak nggak ada orang, sehingga orang selalu aja melewati di sini. Ada juga ketika setiap datang itu kok merat bawahnya nggak nyaman, orang dibuatlah penjaganya ini dan seterusnya. Jadi ini yang memainkan ini adalah kekuatan lain tadi itu. Makanya kalau kita buka di dalam, misalkan di dalam bukunya baik Ibnu Taimiyah maupun di beberapa ulama, Syekh Fauzan Al-Ansari misalkan dia menjelaskan ada beberapa perbedaan, misalkan ada seorang al-kahin, ada misalkan seorang yang mu'arraf, peramal, ada bisa juga seorang tukang sihir dan macam-macamnya itu berkelindan dia, kemudian membantu tadi itu. Nah, karena itulah
berkali-kali kita juga bisa membuka dalam Al-Quran mengingatkan kenapa ada panduan, misalkan orang mau berusaha, doa apa yang harus dibaca, orang mau tidur, doa apa harus dibaca, orang berkendaraan ada doa dibaca. Kenapa itu semuanya? Semua itu adalah bagian dari ikhtiar kita memproteksi diri kita supaya tidak ada gangguan aneka macam nanti masuk dalam diri kita. Nah mungkin Mas Dito ini tidak doa-doa tadi itu gitu loh, masuk apa? Makanya kan ada orang usaha pagi, usaha pagi? Orang berwudu, orang sholat duha, itu bagian dari ikhtiar. Sebelum menuju itu ada pintu-pintu yang Allah sediakan. Nah ketika orang sudah ikhtiar tadi itu, maka biasanya konsentrasinya tinggi kepada Tuhan. Konsentrasi tinggi, maka nggak ada orang lain yang bisa masuk, kekuatan lain nggak bisa masuk. Karena apa? Bentengnya sudah kuat sekali. Lah kapan itu benteng masuk? Ketika iman itu sedang yangkus, berkurang menipis, maka kekuatan lain mudah masuk. Tapi ketika iman itu yang yazid, naik, maka tidak ada kekuatan tadi.